Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memahami agama ini dan diringankan oleh Allah untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة التاسعة والعشرون. Adapun nasihat yang ke-29. Qala, telah berkata, ay asy-Syibliyu, Imam Asy-Syibli. Yang dimaksud ini adalah Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syibli, seorang arif billah. Imam Asy-Syibli pernah berkata, idza aradta, apabila engkau ingin, antas ta'nisa senang, nyaman, tenang, billah kelawan Allah. Apabila kamu ingin tenang bersama Allah, ayyaskunu, maksudnya adalah tenang qalbaka, ayyaskunu qalbuka, tenang hatimu, ma'allahi, bersama Allah, wala yanfiru, dan tidak lari minhu, dari Allah. Apabila kamu ingin tenang bersama Allah, hatinya bersama Allah, dan tidak lari, tidak berpaling dari Allah, apa kata Imam Asy-Syibli? Fastauhish, maka kosongkan, sepikan, putuskan, min nafsika, dari hawa nafsumu. Maknanya faqta, maka putuskan, mawaddatu, faqta mawaddati nafsik, maka putuskan kecintaanmu terhadap hawa nafsumu. Imam Asy-Syibli pernah menyampaikan, apabila engkau ingin hatinya tenang bersama Allah, tentram bersama Allah, mencintai Allah, dan tidak berpaling dari Allah, maka putuskan kecintaanmu terhadap hawa nafsumu. Jadi ternyata kepingin tenang bersama Allah itu tidak boleh di hatinya ada kecintaan terhadap dunia.
Maka dunia dan Allah itu seperti apa? Air dan minyak. Kalau di hatinya ada Allah, dunia tidak ada di dalamnya. Kalau hatinya ada dunia, maka Allah tidak ada di dalamnya. Nah, biasanya cara untuk mengetahui dengan cara apa, Pak? Kalau kehilangan. Saya mau tanya, uang 10 juta itu dunia apa akhirat? Secara zahir, dunia. Sholat subuh berjamaah di masjid itu dunia apa akhirat? Akhirat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sampean luwe gelo pundi kehilangan duit 10 juta napa kehilangan jamaah sholat subuh? Halo? Kok mesem tok sampean, Pak? Wis kula wakili nggih. Nggih jelas 10 juta ya. Golek wangel lare. Apalagi sakniki niki wis krisis kabeh. Barang-barang larang kabeh. Itu artinya di hati kita enggak ada Allah. Enggak ada Allah. Wis cari 10 juta ibu-ibu 1 juta ibu, 1 juta. Wah, duit 1 juta niki donya salat tahajud 2 rakaat akhirat. Kira-kira kehilangan 1 juta kali kehilangan tahajud sedih pundi? Masih gak jawab, ketok wajahnya. Ya sedih kehilangan 1 juta. Itu apa artinya? Ternyata selama ini hati kita itu dunia. Napa enten para rawuh, orang yang begitu sedih kehilangan dunia banyak, Bapak Ibu. Banyak. Ada seorang sahabat itu dia rutin melaksanakan sholat sunnah fajar qobliyah subuh 2 rakaat. Itu dilakukan sudah bertahun-tahun. Suatu ketika dia kehilangannya karena dia agak sakit. Dan dia tidak pernah putus jamaah subuh di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia datang ke masjid sudah telat, sudah qomat subuh, dan kehilangan 2 rakaat subuh itu sedihnya luar biasa. Seperti kehilangan barang berharga yang tidak bisa dinilai, saking berharganya. Bayangkan kata Rasulullah itu apa? 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih mulia, lebih baik daripada bumi dan isinya ini, Pak. Bayangkan jenengan duwe donya sak bumi sak isine terus kehilangan. Sedih, Pak. Nangis terus, salat subuh itu nangis. Akhirnya setelah salat subuh, salat lagi 2 rakaat. Padahal kita tahu tidak ada salat sunnah setelah salat subuh. Salat 2 rakaat. Dilihat oleh jamaah lain loh, iki salat apa iki? Gak ono ba'diyah subuh kok salat. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dipanggil orang ini. Benarkah kata sahabat-sahabat kalau kamu tadi salat sunnah 2 rakaat setelah subuh? Benar ya Rasulullah. Memang aku pernah mengajari itu. Bukankah aku pernah menyampaikan bahwa tidak ada sunnah setelah subuh dan tidak ada sunnah setelah asar? Apa katanya? Kula niki ganteni ya Rasul. Kodok kula niki. Kodok apa? Kodok salat fajar. Lah padahal kodok niku lak mestine salat wajib toh, Pak. Saya kehilangan salat wajib karena lali keturun, kodok. Nah, ini salat sunnah di kodok. Nah, iki lak salat sunnah. Nggih Nabi, bener salat sunnah. Tapi jenengan dawuh salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat itu nilainya lebih mulia, lebih baik dari dunia dan isinya nih. Kula niki eman kehilangan niku. Dadi kodok 2 rakaat. Nabi niku diam, Pak. Mendel Nabi. Dan ulama-ulama hadis mengatakan diamnya Nabi bahkan Nabi setuju. Loh Pak, berarti ada kodok salat fajar? Bukan, jangan dulu. Ulama-ulama memang beda pendapat. Yang pertama boleh, tapi yang kedua tidak boleh. Itu hanya khususiyah kasus yang terjadi untuk satu saja. Yang lain tidak boleh. Yang lain tetap nggak boleh setelah subuh. Jadi sama nojo, nggak disengojo kak sholat qobliyah, nggak mari subuhan sholat maneh. Jare sapa? Jare Pak Muzaki. Kula di gepuki malaikat nggih.
Itu saking pentingnya. Sama juga Bapak Ibu, ada yang memang tidak bisa dicontoh. Seperti sunnah puasa setiap hari, itu dilakukan siapa? Istri Nabi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sepeninggal Rasulullah, Ibunda ini puasa setiap hari sampai wafat, Pak. Padahal Nabi tidak pernah memerintahkan puasa setiap hari. Yang diperintahkan kan puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan 3 hari bid, atau puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak puasa. Jadi ada beberapa memang hukum itu termasuk bukan sunnah tapi memang khususnya, termasuk menikah itu, Pak. Kalau Bapak dalam sejarah menikah Rasulullah berapa istrinya? 12. Sampean berapa? Halo, situ gak melok napi lah. Enggak, itu bukan sunnah, itu khususnya. Kita ini batasnya maksimal hanya 4. Itu pun jika adil. Apabila kamu takut tidak adil, wa in khiftum an la ta'dilu fawahidah, cukup 1 saja. Berarti istrinya berapa, Pak? Berapa? 1. Sama dengan saya. Berarti kalau istrinya 1, kita ini termasuk golongan orang-orang penakut, termasuk kiainya, termasuk yang nyoting itu juga penakut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kepingin nyaman dengan Allah, tenang bersama Allah, maka putuslah kecintaanmu terhadap dunia. Tadi sudah indikator yang pertama, Bapak. Indikator yang pertama apa? Lebih eman kehilangan akhiratnya daripada dunianya. 1, indikator yang pertama. Yang kedua, ajakan. Jadi dalam suatu hari di jam yang sama ada 2 orang yang ngajak, Pak. Satunya ngajak pengajian, satunya ngajak neraktir mangan nanggone mall. Sampean sudah istiqomah ngaji itu. Ayo Mas, tak jak mangan pun. Kon mangan sak warke. Iki menune larang-larang kon. Nah aku gak iso neraktir maneh gak saiki, yo. Santeni yo. Mari maghrib nang mall. Nang ngone Royal Plaza. Wis tak enteni temenan lho, kon mangan sak warke tak bayari. Mbok entek 1 juta tak bayari. Pada waktu niku sampean jadwal pengajian rutin wetenge luwe. Kira-kira budal pengajian apa nuruti Royal Plaza niku. Lho niki mesem niki lho weruh kula niki. Ala yai atas pengajian ku ngarep ya ono maneh. Iki kesempatan tidak akan datang 2 kali. Wis budal, kutuk. Ternyata pengajian rutin minggu maneh ono sing nelpon maneh. Luwih dahsyat maneh, gak nang Royal Plaza, nang Tunjungan Plaza, luwih larang maneh. Mas, tak traktir mangan ya, mari mangan tak tukono klambi sampean. Wo tambah nemen. Wae pengajian rutin. Ya napa kira-kira? Ya budal nang TV. Jari hati, alah minggu ngarep ono pengajian maneh ae kok. Itu indikator yang kedua. Terus indikator yang ketiga, senang berbuat amal soleh, senang ibadah tanpa ada pemaksaan, baik pemaksaan dari orang lain maupun pemaksaan dari diri sendiri. Sholat budal-budal enak karpe dewi, seneng rindu dengan sholat. Kan ada orang itu sholat itu kan ada 5 level ya Pak ya. Ini menunjukkan keimanan kita di dalam sholat. Apa level yang pertama? Yang nomor 5, ini kisah ele-ele menungso, jenenge tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Dia tahu sholat itu wajib tapi dia tinggalkan. Nomor 5 nih. Dan orang seperti ini wis ambune swarga nggih wangel, ngambut tok ilangel. Di atasnya nomor 4. Apa? Takhirus sholah, orang yang sering mengakhirkan sholat. Mengakhirkan sholat.
Ada lagi yang ketiga, takhtirus shalah. Orang yang sholatnya pilih-pilih. Pilih-pilih niku ingatan iki dipilih maghrib tok. Nek awan pilih beduk tok. Padahal kewajiban 5, tapi yang dilakukan cuma 2. Enten malih sholat tepat waktu atau sholat awal waktu. Sholat tepat waktu itu ya seperti bapak-bapak lakukan ini. Adzan, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, terus jamaah. Tapi ada lagi yang pertama namanya sholat rindu waktu. Lah yang masuk dalam kategori mahabbah kepada Allah itu yang pertama ini Pak, syauqil waqt namanya, rindu waktu. Rindu waktu ini maghrib 5:30, jam 5 teng mriki sampean. Wong kate ngadep sing disayangi kok. Eling zaman gendaan biyen. Janjian jam 7 isuk subuh wis cangkrukan nang ngene, kuburan Kembang Kuning kono. Pengalaman Yai? Nggih, pengalaman. Jarene arek-arek itu. Duhur 11:30, jam 11 sudah di sini. Itu namanya mahabbah. Ya tidak ada ceritanya Pak. Kalau ada orang yang ngaku cinta kepada Allah, sholatnya tak akhir terus. Maghribin itu meh isya ket maghriban. Dan itu dilakukan setiap hari alias istiqomah. Bayangkan nggih, mencintai seseorang itu sudah janjian datang jam 6, lah kita jam 8. Dan kita lakukan jam 8 setiap hari. Nggih mboten cinta Pak niku. Ngene kadang-kadang njaluk nek ndonga njaluk dituruti ya. Aneh menungso niku nggih. Menjene makhluk sing paling aneh niku menungso. Jenengan diundang gubernur jam 8 isuk. Kira-kira ndugine jam 8 isuk? Mboten, Pak. Protokol pasti meminta supaya datang 1 jam sebelum undangan. Datang ke sana apa pakai baju yang sembarangan? Enggak, Bang, ketemu gubernur. Paling enggak gawe kelambi hem sing api, setrika. Wani sampean gawe sandal jepit, ya diusir Satpol PP sampean mriko. Enggak berani. Jadi kadang-kadang kita ini perlakuan kita terhadap orang yang kita hormati dan kita cintai ini tidak bisa kita praktekkan bukti mahabbah kepada Allah. Wasu'ila, dan ditanya Asyibli, siapa Asyibli, ba'da mautihi, setelah kematiannya, an halihi, dari tingkah lakunya, dari kejadiannya, fil manami, di dalam tidurnya. Jadi Asyibli ini mati Pak. Jadi dia bermimpi mati gitu loh. Setelah mati kemudian dia dibangkitkan dan bercerita bahwa dalam mimpinya itu dia seolah-olah mendengar suara Allah. Seolah-olah mendengar suara Allah. Faqala, maka berkata siapa Asyibli, berkata bagaimana? Qala Allahu, Allah telah berfirman li kepadaku. Ini ceritanya Asyibli. Apa firmannya Allah? Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar Asyibli. Atadri, apakah kamu tahu? Bima, tentang apa-apa amal, ghafartu laka, yang menyebabkan aku mengampuni dosa-dosamu. Allah itu berfirman kepada Asyibli, tanya, kamu tahu apa tidak amalan yang menyebabkan dosamu diampuni? Fakultu, maka aku berkata, katanya Asyibli menjawab pertanyaan itu, bisolihi amali, karena baiknya amalku. Ya Allah, aku tahu Engkau mengampuni dosa-dosaku karena aku ini orang baik, amalku soleh. Qala, maka Allah menjawab, la, bukan karena itu. Qultu, aku berkata, bi ikhlasi ubud,
bi ikhlasi bi ikhlasi ubudati, dengan ikhlasnya ibadahku ya Allah. Qala, Allah berfirman, la, bukan karena itu. Tambah penasaran Pak nggih? Bukan karena amal solehnya, bukan karena ikhlas ibadahnya. Qultu, aku menjawab, bihaji, karena hajiku, wa saumi, karena puasaku, wa sholati, karena sholatku. Ya Allah, aku ini diampuni dosaku karena hajiku mabrur. Aku juga ahli puasa, aku juga ahli sholat. Qala, la, bukan itu. Qultu, aku menjawab lagi, bihijrati sholihin, aku ini sering hijrah, sering berkunjung kepada orang-orang soleh, sering menuntut ilmu, bertemu ulama, bertemu kiai. Wali talabil ilmi, karena aku senang mencari ilmu, kata sepanjenengan ini. Apakah karena aku senang berjumpa orang-orang yang soleh, duduk di majelis ilmu? Qala, kata Allah, la, bukan itu. Coba lagi. Apa karena amal solehnya? Tidak. Apa karena ikhlas ibadahnya? Tidak. Apa karena hajinya, puasanya, sholatnya? Tidak. Apa karena sering berziarah kepada ulama-ulama, orang-orang alim? Tidak. Apa karena sering di majelis ilmu? Juga tidak. Padahal kabeh niki Pak, Bu, semua yang disebutkan ini adalah amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah. Tapi bukan karena itu Sibli ini diampuni sama Allah. Daniyo Pak, sing ahli haji, sholat, poso ae lho, gurung mesti diampuni koyok ngeten. Sing ahli ibadah, ahli amal soleh, gurung mesti diampuni kali Allah. Apa maneh katape ahli ngoten lho. Kados sinten? Kados sinten? Gitu itu di ngawake dhewe-dhewe kados kula niki ya. Termasuk kula. Akhirnya penasaran. Kultu, aku bertanya, ilahi, wahai Tuhanku, fima, kemudian karena apa engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah? Kalau bukan karena amal soleh, karena ibadah, karena sholat, karena haji, karena puasa, terus karena apa ya Allah? Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, atadkuru, hai Sibli, apakah kamu ingat? Khina kunta, ketika kamu tamshi, berjalan-jalan, fi darbi Baghdadin, di tengah-tengah kota Baghdad, di lorong-lorong gang-gang kota Baghdad. Baghdad itu pundi? Irak. Irak niku pundi? Iringan jarak. Mboten. Irak nggih teng Baghdad mriku. Niku enten makame Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teng mriku. Kula nggak ada niatan teng Irak tapi dereng kesampaian. Tapi insya Allah minjing tanggal 20 November kula datang Mesir, datang Yordan selama 12 hari. Jadi ngajinya Nasoihul Ibad 2 pertemuan libur. Alhamdulillah, lu seneng sampean ngaji berai kok seneng. Ada 2 Senin besok kita libur karena ada perjalanan jejak Rasul selama 12 hari. 3 negara, Mesir, Palestina, dan Yordania. 4 hari. Berkunjung ke 12 Nabi dan Rasul, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Syuaib, Lut, terus Soleh. Setunggal ini ku santri ini Nabi Musa yang di dalam surah Al-Kahfi disebutkan sang pemuda, namanya Nabi Yusa bin Nun, sama Nabi Luqman Hakim yang ada dalam Quran ini. Ada Luqman, surat Luqman, nanti kita kunjungi. Terus berkunjung ke wali-wali Allah seperti Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari mengarang kitab Hikam, Asy-Syaikh Al-Bushiri mengarang sholawat burdah,
yang Maulaya sholli wa sallim daiman abada, itu kita ziarahi. Ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal ibnu Rabah, Abdurrahman bin Auf, ada walinya Allah yang perempuan itu Rabi'atul Adawiyah yang kemarin kita pernah bahas, ada Imam Syafi'i, Imam Abu Lais, ada cicitnya Rasulullah Sayyidatina Nafisah, dan ada banyak lagi wali-wali Allah yang insya Allah kita kunjungi. Jenengan tunggu akan lancar nggih. Gini, kalau cak sampean, nggih. Kalau cak gratis, kalau cak tapi ngeteraken teng Juanda mawon. Nggih zaman mantuk kalau tak berangkat. Gratis soalnya. Nguyu ae bayar 2.000. Mlebu nang Al Akbar lho bayar 4.000. Nang Mesir gratis. Katanya Allah, apakah kamu pernah ingat wahai Syibli, ketika kamu berjalan-jalan di lorong kota Baghdad, fawajatta, dan engkau menemukan hirrotan soghiratan, kucing kecil, qad afaha al-bard, dia lemah karena kedinginan. Suatu ketika kamu berjalan di lorong Baghdad, eling apa enggak kon ketemu kucing cilik, katuan kucing itu. Wahia, dan kucing tersebut tabzawi. Tabzawi itu kalau bahasa Jawa nyekruk-kruk. Bu, napa bahasa Indonesia nyekruk-kruk niku, Bu? Hah? Katanya beliau kademen. Kalau takkan bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia nyekruk-kruk nih kenapa dari beliau kademen. Ya pokoknya kedinginan, Pak. Kedinginan sampai dia badannya melungker-melungker ngoten lho. Kucing cilik kademen sampai melungker-melungker. Niku jenenge nyekruk-kruk. Wong pancene Jawa niku lak sugih bahasa nggih Pak nggih. Tiba niku macam-macam. Ana sing tiba biasa. Nek tiba mengguri geblak. Nek tiba ngarep ndelungup, nek banter nyosop. Jawa niku napa kata nggih? Nggih. Nah ini Indonesia kan kamu kan cuman kamu. Ngomong nang bae, "Kek, kamu dari mana, Kek? Kamu dicari temenmu, Kek." Putune ngomong kamu nang kakek. Indonesia mboten, Jawa mboten. Nek alus panjenengan sampean Jawa niku riko, peno, kon, raimu, dapuramu, prejenganmu, wis lengkap pokoknya Jawa niki ya. Jadi kucing itu kedinginan para rawuh, sampai nyekruk-kruk ngeten. Min syiddatihi, dari sangatnya dingin, dingin yang sangat. Yang niku nek kademen-nemen Bapak Ibu, sampai ngeten-ngeten Pak. Niku menungso, kewan nggih ngoten. Fa akhadtaha, maka engkau mengambil kucing itu. Rahmatan laha, karena kamu kasihan terhadap kucing. Wa adkhaltaha, dan engkau memasukkan kucing itu fi farwin, di dalam jubahmu, di dalam selimutmu. Nek cara wong Arab niku kan enten, Pak. Mari jubah dikai tok damal pelindung dari dingin koyok jaket ngoten lho. Terbuat dari wol. Mbok jopuk kucing iku krana kon sakno ambek kucing iku, mbok lebokno nang gone jaketmu. Wakana, dan ada alaika atasmu wiqayah, sehingga engkau bisa melindungi kucing itu, dan kucing itu aslinya nyaman Pak. Dilebokno nang jaket itu anget nyaman. Fakultu, katanya Syibli, benar ya Rob, naam, saya ingat, saya pernah melakukan seperti itu. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, birahmatika, karena kasih sayangmu, litilkal hirrati, kepada kucing kecil tadi,
rahmatuka, akhirnya aku merahmati kamu. Allahu Akbar. Gara-gara nyelametno kucing tok niku. Ngapunten Bu, sanes kucing garong nggih. Niki kucing asli. Mungkin kula kuwatir salah paham karena di Indonesia ini bahasa-bahasa narasi-narasi iku campur aduk dadi siji. Buaya iku ya macem-macem. Buaya darat barangnya. Gara-gara nyelametno kucing, sayang nanggone kucing, ndadosaken Allah Ta'ala nyepuro dosane asyib. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena ibadahnya, bukan karena majelis ilmunya. Mungkin Pak, sholat ini ku rotok gak khusyuk, mungkin ibadah ini ku rotok ono riyai, akhirnya sampai Allah ditolak. Tapi ono siji Pak, sakno nanggone kucing. Nek sakno nang kucing kan gak ada tendensi Pak, tendensinya kepada kucing. Nek nolong kewan, sampe njaluk balasan apa toko kewane? Kok tak tolong ya? Enggak aku mari ngene terno aku ya. Oh gendeng niku jenenge. Ya Allah. Ini yang saya maksud bahwa yang paling prinsip dalam hidup itu kasih sayang, Pak. Kasih sayang kepada makhluk Allah. Ojo kasar. Pak, sampun gepuki bojo nggih sampean nggih. Sampean gepuki bojo mlebu neraka sampean. Bu, ojo nyelatu sing lanang lho. Nyelatuan sampean mlebu got sampean. Kasih sayang terhadap makhluk Allah. Niki lak mata rantai dari hadis, kamu tidak akan bisa masuk surga dengan amalmu kecuali dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu akan diturunkan ketika hati kita punya sifat rahmat kasih sayang. Dan kasih sayang itu bentuknya napa Pak Bu? Saknoan, gak mentoloan, gak tegoan. Ana jamaah niki biasa Senin poso sunnah. Mari sholat kok gak ana ngombe. Sampeyan gawa ngombe loro. Jenengan sampun takjil Bu, dereng Mbak. Napa aku lho wau niku susu mboten beto ngombe. Sampeyan joko ngombe sampean. Niki lho, Bu, sampean unjuk. Ngombe kula sampean unjuk. Lah sampean enten setunggal malih. Niku jenenge Rahman. Nggih niku sing dinteni surga niku. Ternyata teng tas niku gak ana loro, ana situ tok. Pun Bu jenengan unjuk gadan kula niki ngombe kula niki. Lho jenengan nggih parwedang. Sama nombe dhisik terus kula njaluk separo. Ojo dintekno. Niku jenenge kasih sayang. Loh, kalau kepada hewan saja seperti itu, bagaimana kasih sayang dengan sesama manusia? Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu, jadi ojo ndandani ibadah sholat tok Pak. Ojo ndandani poso tok. Sama dandani hati sampean. Ojo sampai nggak ada sifat benci, ojo sampai nggak ada sifat menang sendiri, egois. Pokoknya aku iki seneng wong liya susah gak popo. Pokoknya aku iki guyu wong liya nangis gak popo. Nek bahasane lagu niku menari-nari di atas penderitaan orang lain. Mulane kadang-kadang ngeten lho Pak. Panjenengan iki nek bangun omah gede di lingkungan yang rumahnya kecil itu sampean pikir dhisik. Pantes ta aku gawe omah gede nang kene sementara yang lain itu duwukur ngoten. Lah sampai omah sebelah iku saking dukure omah sampean, gak kena srengenge, Pak. Peteng gara-gara omah sampean. Ngoten niku yo napa? Ya dhek nelongso, Pak. Ya Allah, wong iki masih duwe akeh ya ndelok-ndelok apa orek. Mosok ngecor iku gentengku dicor pisan. Gak ono hawane, gak ono ventilasi ini. Walaupun dia berhak karena dia tanahnya, tapi kan pengaruh. Ngoten niku tidak punya rasa sayang Bapak Ibu. Sawangane koyo yo gak kira mlebu swarga wong koyo ngoten modele. Saestu. Nek biyen niku pesene wong tuwa kan ngoten. Nak, awamu ne mangan gawe piring gawe sendok. Ojo sampai suara benturan piring ambek sendok iku krungu tangga. Ting 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 ting. Nek arek tanggane luwe nak.
terus sambatan, waduh mangan enak rek dipamer-pamerno sampai krungu sendoke ambek piringe. Makane enak ambek dipoluk Pak, gak krungu. Masih telung piring, gak krungu, aman sampai. Bakar sate, adik beluke niku nang tangga, enak tangga wis weteng luwe, ana ambune bakaran sate. Ya Allah, cekno wong iki muga-muga rek ngeteri rek. Sampeyan bakar sate, ambune beluk niku teng tangga, wajib ngekeki, Pak. Nek sampe ngelakno tangga dosa sampeyan gara-gara sate, haram sampeyan mangan. Sampeyan kei. Walaupun 5 tusuk, 10 tusuk. Tapi jangan tusuknya saja, ya sak daginge. Kalau nanti ngomong ngeten 5 tusuk, tusuke tok diterno nang ngene sebelah. Terus pundi ya, kalau ini kepingin bakar sate tapi kalau mboten wajib ngekeki tangga gampang. Sampeyan bakar nang nyirik nisor longan. Sampeyan tutupi ambek kain supaya beluke gak sampe nang tangga. Tak dongano omamu kok obongan. Cek medite iku lho, ya Allah, wong urusan sate ngono wae kok. Bapak Ibu, jadi nasihat yang ke-29 ini adalah membangun sifat welas asih di dalam kehidupan. Welas asih kepada siapa? Welas asih kepada seluruh alam semesta. Seperti hadis yang awal dulu kita sebutkan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang hatinya ada welas asih, maka hidupnya dikasihi Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang di bumi, maka makhluk Allah yang di langit akan sayang kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan dalam kesempatan akan datang. Insya Allah kesempatannya awal Desember baru ngaji lagi. Monggo para rawuh ingkang kersa tanglet 1, 2 Mas Habib beliau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam hadis Lubabul Hadis terangkan bahwa kita thalabul ilmi seperti ini Ustaz, satu bab itu pahalanya luar biasa. Terus begitu setan tuh pandai merayu hamba Allah bagaimana mereka ikut kepada setan dengan begitu liciknya sehingga setan itu mengatakan sudah sholat toh, zakat toh, haji ya, tapi satu jangan ngaji. Lah kalau kita lihat di sini betapa pentingnya kita thalabul ilmi Ustaz. Jadi thalabul ilmi itu sangat perlu. Ada lagi setan itu senang menggoda orang yang bodoh sholat daripada orang yang alim tapi tidur. Karena apa? Orang yang alim tidur itu diilmuni, sedangkan orang yang sholat itu, yang awam itu tidak diilmuni, sehingga setan itu mudah untuk menggoda orang yang sholat tapi bodoh. Nah, di sini mungkin untuk mendorong memotivasi kita agar kita thalabul ilmi biar apa itu sergap, maksudnya itu tertarik. Mungkin ada cara-cara trik-trik Ustadz untuk pandangannya. Terima kasih. Matur suwun. Bahkan ada hadis yang menyatakan 1 jam di majelis ilmu itu fadilahnya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Nabi dawuh ngoten Pak, 1 jam duduk di majelis ilmu itu fadilahnya lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Sampeyan nate sholat 1000 rakaat. Nggih mboten nate ya sengkleh sikil sampean. Itu saking pentingnya ilmu. Dan betul juga itu, semua betul. Jadi ilmu itu pembuka kebaikan ibadah. Ibadah tanpa ilmu sia-sia Pak. Sia-sia. Sing dijelasaken waleres sedaya. Jadi ada orang sholat 2 rakaat dengan ilmu, ada sholat 10 rakaat tanpa ilmu, beda. Ibarat ibadah itu adalah dalam rumah, pintu rumahnya adalah ilmu. Makanya syarat-syarat yang ditentukan oleh Rasulullah, qabulnya amal itu harus dengan ilmu. Yang disebut ilmu ini adalah ilmu fikih.
Makanya ada orang itu pangkatnya namanya abid. Abid itu apa? Ahli ibadah. Di atasnya ahli ibadah, alim, ahli ilmu. Nah terus apa hubungannya dengan ini Pak? Kasih sayang. Orang kasih sayang kepada Allah itu kan sudah di atas ilmu, namanya arif. Abid, alim, arif. Sampeyan nomor pinten niki? Kula insyaallah nggih arif Ustaz. Jeneng kula Arif Wicaksono. Nggih. Makanya wajib bagi kita untuk membaca fadhailul ilm. Enten kitab alit Pak, wau saged diwaos Lubabul Hadis, itu bagus. Ada lagi kitab At-Targhib wa Tarhib kalangan Asy-Syaikh Al-Mundiri tentang fadilah menuntut ilmu, bagus. Sampeyan mari ngaji niku Pak rasane koyok-koyok kepengin benjam iku teng majelis ilmu rasane. Tapi ini gak ngaji maneh, males maneh, ya menungso anjene. Fluktuasi naik turun itu imannya. Wong sing ngaji kadang-kadang kurang semangat apalagi nggak ngaji. Makanya Rasulullah itu menganjurkan kepada kita untuk lebih banyak melihat fadilah amal. Ada Pak kita fadhailul amal untuk keutamaan ilmu nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Masjidin Nabawi. Terus di pintu masjid itu ada iblis. Rasulullah diperkenankan untuk melihat iblis. Kemudian disapa sama Nabi, iblis. Nah, panggilannya iblis itu iblis. Ada apa kamu di sini? Terus Rasulullah celingak-celinguk, di dalam ada orang sholat, ada orang tidur. Ada sahabat yang sholat, sahabat yang tidur. Saya mau menggoda umatmu, ya Rasulullah. Menggoda umatku? Oh, pasti kamu menggoda yang sholat kan? Mboten Nabi. Kula menggoda sing turu nih kula. Lah apa wong turu mbok kuda? Gak salat ta sing mbok kuda, mboten. Sing salat niku masih yang mboten kula kuda, mboten khusuk Nabi. Tadi gak perlu dikuda. Wis gak khusuk dhewe. Cuma sing turu niku sawangane mripate turu, atine melek niku Nabi. Niku jamaah Al-Akbar niku. Al-Akbar sing kutub selatan mriku. Dadi iblis pun itu paling takut Bapak Ibu dengan orang-orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Tadi saya kaitkan dengan ini. Lah kenapa Pak tadi itu beliau ini sering ke majelis ilmu, tapi bukan majelis ilmu itu yang menghantarkan dia ke surga. Saya katakan, Allah itu selalu menilai level ibadah kita yang paling tinggi. Kalau kita ini abid, tapi nggak sampai alim, nggak sampai arif, maka kita masuk surga dengan abid kita Pak, dengan ibadah kita. Kalau panjenengan naik kelas alim, maka kita masuk surga dengan alim kita. Kalau panjenengan naik level menjadi arif, maka panjenengan masuk surga dengan arif. Lah Sibli niki Pak, ahli ibadah, ahli ilmu, tapi arif billah. Jadi Allah memasukkan kearifnya ini. Apa tanda kearifannya? Kasih sayang terhadap makhluk Allah. Tapi sampean nglakoni ngeten niku masyaallah wis gak karuan Pak. Sayangi mawon gak ditampakno ganjarane. Umpama ana pengumuman toko Al-Akbar, barang siapa yang mengikuti kajian Senin ba'dal maghrib, maka pulang dia akan mendapatkan uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Kira-kira masjid ini kamot nama mboten? Kamot nama mboten? Dasar utek kedonyan sampean. Pun ngoten nggih? Wallahu alam. Ayo sering-sering baca fadilah amal ben semangat. Monggo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya masalah sunnah. Nah, kan banyak sekarang orang-orang zaman sekarang kalau enggak bersunnah atau membuat selain sunnah dikatakan bid'ah. Bid'ah itu seperti apa sih sebenarnya Ustaz? Contohnya konkret gitu loh. Kayak contoh kemarin Maulid bid'ah. Wong gendang iku sing ngomong kaya ngono. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jarine wong Arab, maulutan bid'ah, Halloween gak bid'ah. Maulutan bid'ah, Valentine gak bid'ah. Ngeten Mas. Ben ngurusi, biar mereka punya pedoman ya sak karepe. Kita ini lebih baik dandani intern. Rumusnya begini. Sing jenenge bid'ah niku salat subuh sampe tambahi siji niku bid'ah sampean.
tengah-tengah sholat terus salaman, misalnya Allahu Akbar, langsung saya menoleh, lujeng lah sampean. Nah ini bid'ah. Rumusnya bagaimana? Setiap uang yang wajib ada sesuatu yang harus kita lakukan dan itu harus ada dalil perintahnya. Salat wajib harus ada perintahnya. Sampeyan kudu ngerti iki diperintahno. Kalau urusan wajib sifatnya ritual. Semua yang wajib urusan ibadah yang mahdhah itu harus ada perintahnya. Kudu ono dalile. Dan dalil itu harus ada perintah sampai dilarang baru jangan lakukan. Tapi urusan sunnah, urusan muamalah, urusan kegiatan tradisi masing-masing itu lakukan, tidak salah sampai ada larangan. Itu prinsip. Jadi kalau ibadah wajib, ibadah mahdhah, semua harus dilakukan jika ada perintah, baru ada larangan tinggalkan. Tapi kalau selain itu semuanya boleh dilakukan sampai ada larangannya. Tadi disebut contoh maulid itu. Pernah Rasulullah melarang maulid? Tidak ada. Tidak ada larangan. Dan ini sudah didiskusikan lama sekali Bapak Ibu tentang bagaimana ulama-ulama kita, guru-guru kita yang sering tampil di sosmed juga telah menjawab pertanyaan ini, bahwa mereka itu enggak adil. Katanya kemarin salaman nang wong tuane, nang gurune diambung bid'ah. Tiba ya aku ndelok nang ini YouTube dek yo salaman ambek gurune diambung. Iki jenenge muntabir. Munafik tapi berhasil ya iki. Demi Allah, mereka yang mengatakan tradisi-tradisi kita itu bid'ah, mereka itu justru terjerumus dalam bid'ah yang tidak mereka akui. Saya kemarin khataman Quran Pak di Wiyung. Di Wiyung. Khataman Quran itu kan dengan para hafid kan, mulai subuh sampai maghrib. Jenenge hafid Pak, ya iso maca sedina khatam, arek 4 arek 5. Ono sing nyemak, tak delok jenggote dawa. Iki ne cingkrang. Setelah saya doa khatam Quran, saya ditegur. Anda ini melakukan bid'ah ini. Bid'ah. Ini maca Quran kok bid'ah iki ya apa? Apa bid'ah Pak? Ya karena tidak ada Rasulullah pernah khataman orang 5 diwaca subuh sampai pokoknya maksudnya itu plek Nabi. Oke. Tapi dia tadi nyimak Pak di juz-juz terakhir mulai juz 29 nyimak pakai Quran begini. Tak langsung tak tuding. Sama juga bid'ah. Apa loh? Saya bid'ah apa Ustaz? Ya itu saya nyekel Quran itu. Nabi gak ono Quran koyo ngono biyen. Loh kalau gini beda loh ngono hari ini. Ini awake jare beda, wong liya dari bid'ah. Jangan begitulah. Jangan begitulah. Tempatkan ilmu ini pada posnya, pada porsinya. Jadi simpel kok hidup ini Bapak Ibu. Kalau panjenengan melakukan yang wajib, lakukan itu dengan perintah. Sampai ada larangan baru tinggalkan. Tapi kalau melakukan hal-hal yang selain wajib, sifatnya sunnah, muamalah, silahkan. Lakukan semua sampai ada larangan. Itu penjelasan prinsipnya. Adapun nanti bagaimana pandangan-pandangan ulama-ulama kita tentang bid'ah dan sunnah nanti bisa kita jelaskan dalam kesempatan yang akan datang yang lebih luas lagi, atau ditanyakan kepada yang pakarnya. Biasanya ini masalah fikih. Mereka itu nyerangnya juga masalah fikih. Ini ono dalile, ini kan ono dalile jaring ini. Jadi perang dalil bulian. Oke, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.